Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu berserta dengan kita semua. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Jika ada jemaat yang baru pertama kali hadir di GKJ Joglo, dipersilahkan untuk berdiri. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu 26 Januari 2025. Persidangan Majelis bulan Februari. Persidangan Majelis Harian akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 7 Februari dan persidangan Majelis Pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 21 Februari. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi majelis wilayahnya masing-masing. Pemilihan anggota majelis. Sehubungan dengan adanya beberapa anggota majelis yang akan selesai masa jabatannya pada bulan Mei 2025, maka Majelis GKJ Joglo akan menyelenggarakan pemilihan anggota majelis sebagai penatua dan diaken. Wilayah yang membutuhkan calon majelis baru sebagai berikut. Wilayah 2, 1 penatua dan 1 diaken. Wilayah 3, 2 penatua dan 2 diaken. Wilayah 4, 3 penatua dan wilayah 5, 1 penatua. Majelis memohon segenap warga jemaat untuk dapat mengajukan nama-nama calon kepada majelis wilayahnya sebelum tanggal 12 Februari 2025. Para calon akan dipilih dalam ibadah Minggu Paskah tanggal 20 April 2025. Majelis GKJ Joglo mengharapkan peran serta segenap warga jemaat dewasa untuk bersungguh-sungguh mewujudkan tanggung jawab gerejawi dengan ikut serta dalam menyediakan diri, mengajukan nama, mendoakan dan mengambil bagian dalam pemilihan, serta menjaga agar proses tersebut dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus, Raja Gereja, kiranya berkenan memakai dan memberkati kita semua dalam mewujudkan kehendak-Nya. Tukar pelayan firman Sinode GKJ. Dalam rangka hari ulang tahun ke-94 Sinode GKJ akan diselenggarakan tukar pelayan firman Sinode GKJ dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, Pendeta Emeritus Petrus Mardianto dari GKJ Pituruh akan melayani di GKJ Joglo pada hari Minggu 9 Februari 2025 dalam ibadah pukul 8 pagi dan pukul 17 sore. Sedangkan yang kedua, Pendeta Widianto Nugroho akan melayani di GKJ Pituruh pada hari Minggu 23 Februari 2025. Mohon untuk menjadi perhatian warga jemaat. Warga baru. Majelis GKJ Joglo telah menerima permohonan menjadi warga GKJ Joglo atas nama Ibu Aprin Kislina Widyastuti, Saudari Aislin Alpaila Tanghana, dan Saudari Samina Aeliat Tanghana yang beralamat di Joglo Baru, Kembangan. Masuk dalam wilayah 4B dengan pelayan Majelis Penatua Sigit Purwanto dan Diaken Arisanti Setianing Tias. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat datang dan bersekutu di GKJ Joglo. Jika saudara yang bersangkutan hadir dalam ibadah ini, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, kita akan menerima atestasi pindah dari Majelis GKJ Joglo telah menyerahkan surat atestasi keluar pindah gereja kepada Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning Bekasi atas diri yang pertama Bapak Krisman Hutajulu, Ibu Lince Dairi, Saudara Tulus Valen Jaya Kristel Hutajulu, dan Saudara Rian Dwitama Hutajulu, warga GKJ Joglo wilayah 3A. Majelis dan seluruh warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan peran sertanya selama menjadi warga jemaat di GKJ Joglo.
Kiranya di tempat yang baru imannya akan semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka. Telah berada dalam rengkuhan Bapa di surga, Ibu Sutiem Rimin Purwadi, warga wilayah 2A pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 pada pukul 00.19 dalam usia 72 tahun di Rumah Sakit Ukrida. Telah dimakamkan pada hari Selasa 14 Januari 2025 di Wonogiri. Majelis dan seluruh jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut bela sungkawa. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Perjamuan kasih. Mulai bulan Januari 2025, perjamuan kasih hanya akan diselenggarakan setelah ibadah pagi pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Jemaat dapat menikmati perjamuan kasih secara guyup dan penuh kasih persaudaraan secara bersama-sama. Dan hari ini kebetulan nanti setelah ibadah juga akan dilaksanakan perjamuan kasih. Dipersilakan Bapak Ibu untuk turut berpartisipasi semuanya. Persembahan khusus tanggap bencana Kasimpar. Telah terjadi bencana tanah longsor di daerah Kasimpar, Kabupaten Pekalongan. Yang ikut terdampak dalam bencana tersebut adalah beberapa warga GKJ Kasimpar dan rumah pastori GKJ Kasimpar yang telah rata dengan tanah. GKJ Kasimpar adalah mitra Komisi Kespel GKJ Joglo dalam program bantuan guru honorer dan beasiswa anak sekolah. Maka dari itu, majelis mengadakan pengumpulan persembahan khusus tanggap bencana yang dapat diberikan melalui kantong persembahan tambahan yang berwarna biru yang akan diedarkan dalam ibadah pagi ini dan juga pada ibadah sore nanti pukul 17. Jemaat juga dapat memberikan melalui sistem transfer ke rekening GKJ Joglo dengan membubuhkan angka 8 pada akhir nominal persembahan sampai dengan hari Kamis 30 Januari 2025. Bantuan ini nanti akan disalurkan ke Sinode GKJ dan Klasis Pekalongan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh warga jemaat. Kiranya Tuhan memampukan saudara-saudara kita di Kasimpar melalui masa sulit ini. Umat yang terkasih, ibadah minggu ini mengangkat tema firman yang menyegarkan jiwa yang berdasar atas Mazmur 19 dan Nehemia 8 ayat 1 sampai dengan 10. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Neni Supri Hartati dari GKJ Jakarta. Kami mengundang saudara untuk berdiri dan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 7, bait 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan. Mari bermasmurlah.
kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kini dan sepanjang masa. Saudara terkasih, Tuhan memberikan kepada kita perintah untuk hidup taat kepadanya. Memperkatakan dan mengingat perintah Allah akan menolong kita untuk senantiasa belajar hidup dipimpin oleh hikmat Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan 10 perintah Allah yang didasarkan dari kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun juga dan sujud menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Jangan mengingini apapun juga yang mengenai sesamamu. Saudaraku, marilah kita memohon belas kasihan Allah agar kita dimampukan untuk melakukan perintah Tuhan ini. Kita akan memohon kepada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 467 bait 1 sampai 3. Tuhanku bila hati kawanku. Dan
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita dengan sungguh-sungguh mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka Allah yang penuh dengan kasih itu akan memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Berita anugerah dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan berdiri kita bersama menyambut berita anugerah ini, kita menyanyikan Tuhan Allah telah berfirman. Silakan duduk. Mari kita berdoa untuk menyiapkan diri kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu Tuhan kalau pagi hari ini Engkau berikan kesehatan, kekuatan bagi kami untuk bersama-sama beribadah dalam persekutuan jemaat-Mu di GKJ Joglo ini. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan diri kami, hati dan pikiran kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk dapat memahami firman yang kami dengar dan kami renungkan. Roh Kudus yang juga memampukan kami agar firman itu tidak hanya kami simpan dalam hati kami, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin.
kita bersama akan mendengarkan bacaan Alkitab dari kitab Nehemia pasal 8 ayat 1 hingga ayat 10. Nehemia pasal 8 ayat 1 hingga ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika bulan ke-7 dan orang Israel telah menetap di kota-kotanya, berkumpullah serentak rakyat di lapangan di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada tanggal 1 bulan ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu kepada jemaah, baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mengerti. Ia membacakan bagian-bagian dari kitab itu menghadap lapangan di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan serta semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk keperluan itu. Di sebelah kanannya berdiri Matitya, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedangkan di sebelah kirinya berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ketika ia membukanya, semua orang berdiri. Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyahut, "Amin, amin," sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Yosua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kalita, Asaria, Yozabat, Hanan, dan Pelaya yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat kepada umat, sementara umat itu berdiri di tempatnya. Mereka membacakan kitab Taurat Allah dengan jelas dan memberi penjelasan sehingga pembacaan itu dapat dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar umat itu berkata kepada semua orang, "Hari ini kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan berduka cita dan menangis, sebab seluruh umat menangis ketika mendengarkan perkataan Taurat itu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Saudara-saudara yang ada di ruang ibadah ini maupun yang ada di rumah, ini masih streaming ya. Yang ada di rumah atau mungkin di rumah sakit atau di kantor karena masih harus bertugas dan di tempat-tempat lain yang mengikuti ibadah ini. Saudara-saudara, masa kini itu lagi ngetren soal pantun gitu ya. Orang senang berpantun, sambutan pakai pantun, khotbah pakai pantun, mau menyatakan cinta pakai pantun gitu ya. Banyak yang pakai pantun. Saya tidak mau berpantun saat ini karena saya tidak pandai berpantun, tapi saya mau tebak-tebakan. Saya mau mengajak saudara tebak-tebakan. Tebakannya begini. Semua boleh menyimak dan semua boleh menjawab nanti.
Tapi nggak ada hadiahnya ya. Wah, nggak menarik. Nggak ada hadiahnya, nggak menarik untuk menjawab. Tebakannya ada 5 ekor burung yang sedang bertengger di pohon. 5 ekor. 5 ekor burung bertengger di pohon. Salah satu dari burung itu mengatakan, aku akan terbang meninggalkan pohon ini. Pertanyaannya, ada berapa burung yang ada di pohon itu? Yang bertengger di pohon itu? Ada berapa? 5? Kenapa 5? 5, yang satu bilang, aku akan pergi terbang meninggalkan pohon ini. Kenapa, Bu? Wah, betul. Karena dia baru bilang, aku akan terbang meninggalkan pohon ini, kan baru akan ya. Dia belum terbang. Tapi kalau sudah terbang, nah baru tinggal 4. Ini berarti di sini jemaat di sini seperti jemaah Israel yang sungguh-sungguh mendengarkan gitu ya. Kalau kita menyimak tadi bacaan kita, persoalannya adalah menyimak, bukan hanya mendengar. Kan orang tua suka gitu ya, kalau sedang menasehati anaknya, wah ini ada anak-anak, orang tua gitu ya kalau menasehati anaknya. Dengar ya, dengar ini mama lagi ngomong, dengerin. Bukan cuma dengar, tapi dengerin. Mendengar dengan mendengarkan itu beda. Saudara mendengar suara saya? Dengar. Saudara mau mendengarkan suara saya? Dengar, tapi mau nggak dengerin suara saya? Mau nggak dengerin khotbah saya? Mendengarkan itu berarti menyimak, bukan hanya mendengar. Berapa waktu paling lama saudara-saudara mau mendengarkan saya berkhotbah? Majelis mengizinkan saya berkhotbah berapa lama? Atau standarnya di GKJ Joglo ini khotbah berapa lama? Hah? Berapa lama? Terserah saya, beneran nih? Terserah saya nih. Biasanya 20 menit Bu, paling lama ya kita kasih bonus 25 menit lah Bu. Saya pernah khotbah 26 menit itu sudah dikasih tahu ya. Ibu tadi khotbahnya 26 menit. Paling lama 25 menit. Berapa lama saudara mau ibadah minggu itu berlangsung? Berapa lamanya ibadah minggu itu? 1 jam? 2 jam? Oh kelamaan 2 jam. 3 jam? Oh apalagi 3 jam. 1,5 jam aja lah, itu 1,5 jam udah cukup itu. Soalnya habis ini kan mau jalan-jalan, long weekend loh ini gitu ya. 1,5 jam udah cukup lah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa bacaan kita tadi dalam Nehemia? Dikatakan di sana, ketika tiba bulan ke-7 dan orang Israel telah menetap di kota-kotanya, mereka baru kembali dari negeri pembuangan. Lalu mereka pulang ke kota-kotanya, kembali ke daerahnya masing-masing. Berkumpullah serentak seluruh rakyat di lapangan pintu gerbang air. Yang pertama mereka lakukan setelah pulang dari pembuangan, mereka kumpul, lalu mereka minta Esra, ahli kitab itu, supaya membacakan kitab Taurat Musa. Mereka tidak mengadakan pesta makan-makan gitu ya, tapi mereka berkumpul mau mendengarkan Esra membaca kitab Taurat Musa. Lalu dikatakan, lalu pada tanggal 1 bulan ke-7 Imam Esra membawa kitab Taurat ke hadapan jemaah. Laki-laki, perempuan dan semua yang bisa mengerti, setiap orang. Ia membacakan bagian-bagian kitab itu menghadap lapangan ke depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari. Dari pagi sampai tengah hari tidak ada yang pergi meninggalkan lapangan itu. Bahkan di sini dikatakan mereka betul-betul menyimak.
Ya ini makanya gereja sekarang itu punya mimbar, punya tempat yang lebih tinggi. Karena Esra pada waktu itu juga dibuatkan mimbar kayu dan dia lebih tinggi. Ketika dia baru buka kitab Tauratnya, semua orang berdiri. Semua orang menghargai, menghormati. Kita berdirinya tadi ketika keluar, itu bukan menghormati saya yang keluar loh ya. Ketika tadi saya keluar, tapi menghormati kitab yang dibawa. Maka ada gereja-gereja yang melakukannya dengan membawa kitabnya itu diangkat. Bahwa kita menghargai karena kita datang ke ibadah ini mau mendengarkan firman Tuhan. Mau menghargai perkataan Tuhan, firman Tuhan. Tidak ada dari pagi sampai tengah hari. Tengah hari itu ya pagi kalau kita jam 8 lah ya. Tengah hari itu jam 12. Sekali-sekali bikin ibadah dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang gitu ya. Kira-kira yang datang banyak enggak? Kira-kira semua tetap ada di ruangan ini enggak? Kita baru 1 jam aja udah lihat-lihat jam gitu kan. Nah, baru khotbah nih jam segini. Selesai jam berapa nih? Khotbahnya terserah lagi, pendetanya dikasih waktu bebas. Wah, jam berapa nih? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita minggu ini adalah firman yang menyegarkan jiwa. Tema ini bukan hanya menjadi slogan, bukan hanya menjadi kata-kata yang ya kita tahu semualah itu firman Tuhan pasti menyegarkan jiwa. Firman Tuhan itu suluh bagi langkah kaki kita. Firman itu terang dunia, tapi persoalannya benar tidak kita mengimani itu. Kita merasakan itu. Sungguh tidak kita melakukan itu. Kita menyanyikan jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan, sungguhkah kita membuka jiwa kita, kehidupan kita untuk Tuhan menyelidiki kita. Bagaimana sebenarnya kita dapat sungguh-sungguh mendengarkan, bukan hanya mendengar, menyimak firman Tuhan itu. Dalam bacaan kita yang pertama adalah jemaat Israel pada waktu itu memiliki kerinduan untuk berkumpul dan mendengarkan. Ada kerinduan, yang pertama ada kerinduan. Kan orang kalau punya rasa rindu dia ingin sekali untuk bertemu. Dia ingin sekali bukan hanya bertemu kalau orang gitu ya, rindu makanan kan sampai bela-belain gitu, harus tempatnya jauh tapi saya rindu itu tempat makan saya dulu yang wah enaknya luar biasa gitu, yang suka kuliner ini. Dibela-belain gitu. Ada kerinduan bangsa Israel setelah dari pembuangan, mereka memiliki kerinduan untuk mendengarkan hukum Taurat. Sehingga mereka semua, baik laki-laki, perempuan dan semua orang rindu untuk datang dan mendengarkan. Kita suka mengatakan, ya Tuhan, kami haus akan perkataanmu. Kami rindu akan firman-Mu. Sungguhkah itu? Sungguh kita benar-benar haus, kalau haus kan kita pasti akan cari air untuk menghilangkan haus itu. Kalau kita rindu akan firman Tuhan, kita sungguh-sungguh datang bukan hanya karena kewajiban, oh saya orang Kristen, oh saya karena tugas pemusik gitu ya, saya karena hari ini mau mengisi kesaksian, bukan. Tapi karena aku rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku rindu untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Itu yang pertama, memiliki kerinduan. Yang kedua adalah memiliki kesungguhan dalam mendengarkan firman Tuhan. Kesungguhan mendengarkan firman Tuhan. Dalam bacaan kita tadi dikatakan, dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Dengan penuh perhatian. Artinya menyimak, mendengarkan itu. Kita sungguhkah ketika pelayanan firman Tuhan, ketika khotbah kita sungguh mendengarkan, bukan hanya mendengar,
saya mendengar suara pendetanya lagi khotbah, tapi mendengarkan, menyimak? Ataukah kita tidak fokus? Kita sudah memikirkan, aduh abis ini ada acara nih, abis ini saya mau ke sini, aduh udah jam segini nih, aduh ngantuk. Cari tempat posisinya yang nyaman, yang gak kelihatan sama pendetanya kalau saya tidur gitu. Sungguhkah kita mau mendengarkan, kesungguhan untuk mendengarkan, keseriusan, fokus. Jadi ketika kita mendengarkan, kita fokus. Kan kalau mendengarkan itu sebenarnya pekerjaan yang tidak mudah. Coba kalau ada teman kita atau saudara kita, atau bahkan orang tua kita yang sedang cerita, yang kadang-kadang kita udah mulai bosen gitu ya. Anak saya pernah dengerin cerita bapak saya, itu sampai bilang gini, Eyang itu kayaknya udah 50 kali cerita ini ke aku gitu ya. Aku udah denger 50 kali kayaknya Eyang bilang ini gitu ya. Kita juga mungkin gitu, Pak udahlah Bapak udah ngomong itu bolak-balik gitu. Tapi kesediaan kita untuk mendengarkan, apa sih dibalik dari cerita yang diulang-ulang itu? Kan sebenarnya pembacaan Alkitab ini juga diulang-ulang kan? Kalau kita mengikuti tahun gerejawi gitu ya, bacaannya tahun A, tahun B, tahun C, ya itu diputer aja. Ini bacaannya cuma satu, ada gereja-gereja yang bacaannya sampai 4 bacaan. Aduh, bacaan Alkitabnya ada 4, panjang-panjang, itu baru bacaan Alkitabnya, belum khotbahnya. Aduh, banyak banget nih, panjang banget nih bagian pelayanan firman-Nya. Sungguhkah kita mau mendengarkan, kesediaan kita untuk fokus mendengarkan? Saudara kita yang curhat gitu ya, kita dengarkan, mendengarkan, kita menyimak apa yang dia inginkan. Kita tidak hanya sekedar udah saya dengerin aja sih, tapi dalam hati kita ngomong sendiri gitu. Baru gitu aja udah nangis. Baru gitu aja udah curhat. Saya punya masalah yang lebih berat dari itu. Kesungguhan kita mau mendengarkan dalam arti kesediaan kita mau ikut merasakan apa yang sedang diungkapkan oleh orang itu, oleh saudara kita. Apalagi firman Tuhan. Kesediaan kita, kesungguhan kita mau mendengarkan apa sih di balik dari perkataan Tuhan ini untuk saya. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya melalui firman Tuhan kali ini. Jadi ada yang kadang saya khotbah, selesai khotbah lalu ada yang salaman mengatakan, Bu, Ibu tahu masalah saya ya? Kok pas banget khotbahnya gitu ya. Padahal saya nggak tahu. Atau mengatakan, Ibu nyindir saya ya? Kena banget tuh, emang saya begitu. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kan kita mengimani tadi kan bahwa saya hanya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan perkataan Tuhan. Ini firman Tuhan yang disampaikan kepada Bapak Ibu. Ketika kita mendengarkannya, sungguhkah kita mendengarkan sehingga kita mampu mengatakan, terima kasih Tuhan, firman-Mu kali ini sungguh menyentuh aku. Yang kedua, yang pertama tadi kerinduan, yang kedua kesungguhan untuk mendengarkan, yang ketiga adalah memiliki rasa hormat terhadap firman Tuhan. Hormat, kesediaan menghargai. Ini bukan pendeta yang lagi ngomong loh. Pendeta yang dipakai oleh Tuhan menyampaikan perkataan Tuhan. Ini firman Tuhan loh, perkataan Tuhan. Coba kalau orang tua ngomong aja kan anak itu harus mendengarkan. Bapak saya sekarang sudah tidak ada, tapi ketika masih ada bapak saya itu Alzheimer. Karena bapak saya dulu biasa mimpin rapat. Jadi suatu ketika kita lagi ngobrol gitu, tiba-tiba bapak saya berdiri dan seperti mimpin rapat gitu ya. Kita semua harus dengerin gitu. Terus ada adik saya yang pengen pipis ke belakang gitu.
Langsung dimarahin sama bapak saya. Oh gitu ya, pergi aja nggak pamit, nggak suka ya. Gitu ya. Itu perkataan bapak dan sudah lagi sakit Alzheimer gitu kan. Merasa tidak dihormati, merasa tidak dihargai, apalagi perkataan Tuhan, firman Tuhan. Sejauh mana kita menghargai firman Tuhan. Bangsa Israel ketika Ezra membacakan kitab itu, semua mata seluruh umat tertuju kepada kitab Taurat, kepada Ezra yang berdiri lebih tinggi. Bahkan bacaan kita mengatakan ketika Ezra memuji Tuhan, lalu mereka berlutut sujud menyembah sampai ke tanah. Ini Tuhan yang sedang berkata-kata. Bersediakah kita untuk menghormati bahwa ini perkataan Tuhan? Ini adalah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, wah ini karena rasa hormat jadi tegang juga gitu ya. Semua fokus. Minggu ini kita diajak untuk sungguh-sungguh dapat mengimani dan merasakan firman yang menyegarkan jiwa. Sesuatu yang menyegarkan kita pasti kita akan cari dan cari supaya kita tetap segar dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan firman Tuhan menyegarkan kita, maka kita akan juga mencari dan mencarinya. Kita akan rindu untuk mendapatkannya. Kita akan dengan sungguh-sungguh mau mendengarkannya dan kita akan bersedia untuk menghormatinya. Bukan hanya dalam ibadah minggu. Di kelompok-kelompok, di sini kelompok atau wilayah ya. Di wilayah-wilayah kalau ada PA atau persekutuan, kita rindu. Ada firman yang mau disampaikan di sana. Aku rindu akan firman itu. Aku akan dengan sungguh-sungguh mendengarkan dan menyimaknya. Aku akan menghormati. Undangan ini bukan hanya sekedar undangan untuk kumpul, untuk kita ketemu, tapi undangan ini untuk menghormati karena Tuhan hendak berfirman kepada saya. Marilah dalam kehidupan kita bersama-sama senantiasa mengatakan firman Tuhan menyegarkan jiwaku. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa untuk menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur untuk firman yang boleh Engkau nyatakan pagi hari ini. Firman yang mengingatkan kami bahwa firman-Mu sungguh menyegarkan jiwa kami. Biarlah Tuhan kami senantiasa memiliki kerinduan untuk mendengarkan perkataan-Mu, sehingga kami memiliki kerinduan di dalam setiap persekutuan di mana firman-Mu akan dinyatakan di tempat itu. Saat ini Tuhan kami hendak menaikkan syafaat kami.
Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, siapapun mereka dan dimanapun mereka. Terlebih mereka yang mengalami sakit untuk waktu yang cukup lama. Tahun telah berganti, tetapi sakit yang dideritanya belum juga sembuh. Tuhan berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami ini untuk tetap mengimani bahwa Engkau memiliki rancangan yang indah di dalam sakitnya sekalipun. Engkau akan memberikan waktu yang terbaik baginya. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Ignatius Hekso Yudiono dan juga Ibu Sumirah, ibunda dari Bapak Lasno. Berkatilah saudara-saudara kami ini dalam sakitnya ya Tuhan. Berkatilah upaya yang sedang dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan, agar itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati obat, makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuhnya, pakai semua itu untuk mendatangkan kekuatan bagi tubuhnya. Berkati juga keluarga yang menjaga dan merawatnya, agar mereka boleh menjaga dan merawat saudara-saudara kami ini dengan tulus, dengan sukacita, bahkan bersyukur karena Engkau memberikan waktu kepada mereka untuk merawat saudara-saudara kami ini, sehingga mereka boleh menggunakan waktu ini sebaik mungkin. Kami berdoa ya Tuhan untuk warga lanjut usia, saudara-saudara kami para adioswo. Berkatilah saudara-saudara kami ini ya Tuhan, agar mereka tetap memiliki semangat di dalam hidupnya, tetap memiliki kebahagiaan dan sukacita dengan kehadiran orang-orang yang mengasihi di sekelilingnya. Anak-anak, menantu, cucu, bahkan buyut. Tuhan juga berkati setiap pergumulan kehidupan keluarga-keluarga, khususnya keluarga yang sedang mengalami ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga, baik itu antar suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu. Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam pergumulan saudara-saudara kami ini, agar mereka merindukan damai, sehingga setiap persoalan, setiap pergumulan boleh diselesaikan dengan cara damai. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, menantikan keturunan dalam kehidupan perkawinannya. Biarlah Tuhan mau menolong agar pengharapan tetap ada di dalam kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari rasa putus asa. Berikan kepada mereka iman percaya bahwa Engkau akan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Untuk saudara-saudara kami yang belum juga mendapatkan pekerjaan, biarlah mereka justru mampu membuka lapangan pekerjaan dari talenta karunia yang mereka miliki. Saudara-saudara kami yang mungkin Engkau kehendaki untuk tidak memiliki pasangan hidup, mereka boleh memberikan dirinya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Saudara-saudara kami yang memang Engkau berkehendak tidak memiliki keturunan dalam kehidupan perkawinannya, mereka boleh memberikan diri menjadi orang tua, memberikan cinta kasih kepada anak-anak yang merindukan cinta kasih orang tua. Kami berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, di dalam masa sekolah mereka. Berkatilah anak-anak kami agar mereka boleh memiliki semangat untuk menggapai cita-cita mereka, sehingga mereka dengan tekun di dalam belajar. Berkati para orang tua di dalam mendampingi dan mendidik anak-anak, berikan hikmat yang dari Engkau. Engkau juga menyertai pergaulan anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami juga Engkau berikan hikmat, sehingga mereka boleh mengetahui pergaulan yang baik untuk kehidupannya sebagai anak-anak Tuhan. Ya Allah Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati negeri kami ini ya Tuhan. Engkau berkati para pemimpin negeri kami. Berikan hikmat yang dari Engkau, agar pemimpin negeri kami boleh memimpin negeri ini dengan lebih baik lagi. Kami berdoa untuk negeri kami yang sedang mengalami berbagai macam bencana, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana-bencana yang lain. Tuhan mau tolong saudara-saudara kami yang menjadi korban dari bencana-bencana itu. Kuatkan mereka ya Tuhan,
Tolonglah mereka agar mereka tetap memiliki pengharapan. Secara khusus kami berdoa untuk bencana di Kasimpar, Pekalongan. Tuhan, Engkau mau tolong saudara-saudara kami ini, agar mereka juga hanya berserah kepadamu, percaya kepadamu bahwa Engkau akan mengembalikan kehidupan mereka yang seperti semula. Kami berdoa khususnya untuk Pendeta Wahidi, pendeta di GKJ Kasimpar, di mana pastorinya juga hilang terbawa oleh longsor. Biar Tuhan juga memberkati saudara kami ini di dalam musibah yang dialami. Pendeta Wahidi tetap mampu untuk memberikan penguatan bagi warga jemaat di GKJ Kasimpar, bahkan di masyarakat desa Kasimpar. Tuhan juga boleh memakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Tuhan mau tolong agar kami boleh Engkau pakai untuk memberikan bantuan dalam berbagai cara kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan bantuan. Ya Allah Tuhan kami juga mau berdoa untuk gereja-gerejamu. Pakailah gereja-gerejamu untuk menjadi gereja yang hadir di muka bumi ini, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, damai, sukacita, kebenaran, dan keadilan. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk GKJ Joglo. Berkatilah gerejamu ini ya Tuhan, agar Engkau boleh pakai menjadi gereja yang menjadi kesukaan bagi banyak orang, bagi lingkungan di sekitar kami. Berkati setiap kegiatan pelayanan yang kami lakukan, agar semua itu hanya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu saja. Berkati para anggota majelis, pendeta, penatua, diaken. Berkati para pengurus yang ada di gerejamu ini. Pakailah saudara-saudara kami ini ya Tuhan, untuk menjadi gembala bagi gereja di tempat ini di dalam setiap pelayanan. Berkati warga jemaat di tempat ini, agar boleh menjadi gereja yang sehati sepikir di dalam kehidupan bersama. Kami berdoa untuk proses perizinan dan pembangunan gereja di gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis Jakarta Barat, untuk GKJ Kanaan dan GKJ Bumi Indah. Biarlah Tuhan agar semua proses ini boleh Engkau sertai, sehingga boleh mendapatkan hasil yang baik. Tuhan mau berkati saudara-saudara kami GKJ Kanaan dan GKJ Bumi Indah, agar mereka tetap memiliki keyakinan, iman, bahwa mereka akan mendapatkan dan menyelesaikan semua itu bersama-sama dengan Engkau. Inilah syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari wilayah 3, Indahnya Hidup Ini.
Terima kasih untuk persembahan pujian yang telah disampaikan. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi Allah. Umat yang terkasih, mari bersama-sama mari kami undang untuk bangkit berdiri. Umat yang terkasih, bersama-sama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul, marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, lahir dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita mengumpulkan ungkapan syukur bagi Tuhan. Bagi para petugas dimohon untuk menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan, bulanan, dan tanggap bencana Kasimpar. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan ataupun scan kris yang tersedia di bangku jemaat, dan persembahan bulanan dimasukkan ke kotak persembahan atau melalui transfer ke rekening yang tertera pada layar. Pada minggu ini, majelis mengadakan pengumpulan persembahan khusus tanggap bencana yang dapat diberikan melalui kantong tambahan persembahan berwarna biru yang akan diedarkan, atau dapat melalui transfer langsung ke rekening GKJ Joglo dengan menambahkan angka 8 di akhir nominal persembahan. Untuk persembahan tanggap bencana tidak dapat dilakukan dengan scan kris yang ada di bangku jemaat. Harap menjadi perhatian. Nas persembahan didasarkan pada 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan akan kita kumpulkan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 265 bait 1 dan 2, bukan karena upahmu. Sembah
Umat kami undang untuk berdiri. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita bawa persembahan kita ini di dalam doa dan kita bersama-sama akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Dengan kerendahan hati kami ya Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas penyertaan, kesehatan, serta berkat-Mu sepanjang minggu ini, sehingga Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan persembahan yang sudah kami persiapkan dari rumah kami masing-masing, baik persembahan kantong, persembahan bulanan, pengucapan syukur, dan persembahan lainnya. Kiranya Tuhan sucikan dan berkati persembahan yang telah kami kumpulkan ini, dan biarlah akan menjadi sarana pelayanan pekerjaan-Mu di dunia ini. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, secara khusus juga kami berdoa bagi tangan-tangan yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan beri hikmat kebijaksanaan, sehingga pengelolaannya pun akan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik, apabila di dalam mempersembahkan ini ada dosa-dosa yang terselip pada diri kami, kiranya Tuhan sudi untuk mengampuninya. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, dan inilah seru serta doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada dunia di mana engkau berada. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia di mana kami berada. Kabarkanlah firman Allah dimanapun saudara berada. Kami siap mengabarkan firman Allah dimanapun kami berada. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Sampai ujung dunia.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Umat Tuhan yang terkasih, usai ibadah jemaat dapat menikmati perjamuan kasih yang telah disediakan di GSP. Kami mengundang jemaat untuk dapat bergabung bersama-sama dengan guyup dan penuh kasih. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah hari ini. Mari kita menjalani hidup dalam terang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.